Oke, halo Mas Rizky. Halo Mas Ivan, Aduh, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Ivan sehat? Alhamdulillah, di tengah kondisi kayak gini masih tetap produktif nih ya. Wah iya dong, harus terus bergerak. Oh ini bener tuh, itu Mal sepakat banget. minimal gerak lah mau ngelakuin apapun. Mungkin Asik. berkurang ya, tapi ya belajar-belajar sesuatu mungkin buat mempersiapkan nanti new normal supaya siap. Hmm, Menarik nih. Ketika berbicara tentang mempersiapkan sesuatu menuju new normal, memang banyak orang di kondisi kayak gini nih emang aneh ya. Apa kondisi yang di pandemi di rumah membuat orang itu memanfaatkan waktunya buat belajar ya? betul, Iya nggak sih? betul, betul banget Mas Ivan. Bahkan Kalau kan Mas Rizky sendiri, gimana gimana? menurut salah satu riset kan dari McKinsey itu, mungkin dari Hmm, hmm. tahu bahwa uh, online education itu menjadi top 5 kebutuhan orang-orang saat ini kan. Jadi ya momentumnya dapat banget di saat Hmm. kita juga lagi mungkin yang tadinya kerjaannya padat gitu seharian, terus punya waktu banyak, terus mau ngapain lagi nih? Gitu. Nah akhirnya edukasi jadi salah satu pilihan yang menarik. Ditambah juga orang pengen experience nih kalau misalkan belajar via online tuh gimana sih pengalamannya. Nah, ini ada yang membutuhkan itu, ada juga yang menyuplainya nih. Kayak kita-kita ini kan trainer yang jadi Hmm. supplier kan. Oke, lu pengen Benar, belajar apa? benar. Gue bisa supply. Nah, kita-kita jadi ketemu demand sama ininya, sama apa namanya? Supply-nya. Ya ketemu. Nah, jadi Oke, siap-siap. apa Selain belajar online training, apa lagi yang dilakukan Mas di saat pandemi seperti ini? Kalau Mas Rizky as a personal. as a personal eh, sama keluarga pasti ya, sama keluarga pasti. Hmm. Aktivitas di rumah, main sama anak, terus juga lagi mendevelop bisnis juga, gitu kan. Bisnis Hmm. sebelumnya kan udah nggak jalan lagi karena efek pandemi kan, karena langsung waktu itu efeknya berasa banget. Nah, ini lagi membangun lagi bisnis yang di luar dari eh, apa profesi saya. Nah ini lagi pelan-pelan bangun sistemnya. Ya, Oke. dinikmati aja lah. Siap, siap, siap. Mas Rizky, bicara ketika kita mencoba untuk terus bertumbuh. Karena tadi kan Mas Rizky bilang kaitannya dengan bergerak ya. Ya, Hal apa aja sih yang menurut Mas Rizky itu bisa kita lakukan as individu di tengah kondisi kayak gini untuk bisa terus bertumbuh? Selain tadi online learning ya, kita sudah list nomor satu online learning. Selain itu apa lagi Mas kira-kira? selain online learning kalau untuk bertumbuh, pastinya yang pertama ini ya, yang paling mudah tuh kita mencari apa ilmu-ilmu baru di sosial media kayak platform YouTube gitu-gitu. Jadi ini kayaknya apa nih yang menarik yang lagi banyak orang butuhin saat ini. Nah, yang kedua adalah Hmm. pasti baca buku. Baca buku, terus baca-baca artikel di e-book, apa namanya di platform online, baca e-book segala macam. Karena kan sekarang juga banyak tuh yang orang-orang share e-book eh, Hmm. full version juga banyak, bahkan yang nggak full versionnya pun juga udah bagus gitu. Nah itu bisa jadi alternatif gitu. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu suka baca gitu ya, baca tuh masih jarang-jarang banget. Apa itu menjadi Hmm. yang menarik gitu. Kadang-kadang diem-diem di rumah gitu, nggak ada kerjaan gitu, diem doang tidur tuh kayaknya malah makin capek kan. Nah Hmm. baca sesuatu tuh jadi malah makin menarik gitu loh. Apa namanya Hmm. ya daripada bengong ya kan, daripada ngelakuin hal yang nggak jelas, baca-baca aja udah. Walaupun sedikit yang penting ada yang masuk lah. Menarik nih ya. Jadi di kita yang masuk. Biasanya apa Mas yang dibaca untuk ngisi kondisi di saat seperti ini, untuk mengupgrade pengetahuan juga, yang dibaca apa biasanya? Apanya ini maksudnya platformnya atau jenis bukunya atau apanya? Bisa platform atau dua-duanya, platform dan bukunya juga sekalian. Apa kira kalau platform apa, kalau buku apa? Ini kan ini menarik ya. Banyak Ya, orang yang akhirnya kemudian saat ini memaksa belajar, tapi di sisi lain banyak orang juga yang
ya udahlah sambil nunggu kondisi ini selesai gitu kan, ya aku nikmati bersama aku waktuku aja sekarang gitu dengan melakukan yang aku sukai gitu. Ya, Karena kan kalau untuk belajar waktunya cukup banyak sebenarnya ya saat ini tersedia. benar cukup banyak gitu. Kalau misalkan bicara platformnya, bicara dari sisi apanya, misalnya dari platform ataupun dari jenis bukunya gitu. Kalau saya sekarang cenderung lebih banyak ke platform online pasti Mas. Karena tadi saya bilang makin banyak orang yang nge-share e-book, terus juga apa namanya di platform online itu kan memang udah banyak kan yang penyedia artikel gitu, terus juga hasil research sama buku-buku yang memang diberikan free gitu kan banyak. Kayak kalau saya tuh sekarang lagi sering banget baca artikel sebenarnya Mas bandingkan buku. Seringnya tuh bacanya di Medium. Nah, Medium tuh jadi satu yang sering banget saya akses untuk cari-cari gue hari ini pengen baca apa ya gitu. Kayak misalkan pengen upgrade soal modul gitu ya, konten modul gitu. Ya aja deh cari parenting deh gitu. Carinya di sini. Wah, itu biasanya Medium cukup banyak dan menarik tuh. Menarik kontennya gitu. Walaupun memang kita harus itu yang menarik tuh banyakan dari luar gitu ya, maksudnya yang bahasa Inggris gitu-gitu, tapi it's okay, good. Karena kenapa? Biasanya kalau artikel itu mereka kan merangkum ya, orang-orang merangkum dari bacaan-bacaan ataupun pengetahuan yang pernah mereka dapetin. Nah, biasanya Medium ini jadi satu platform untuk mereka nge-share hal-hal yang penting dari pengetahuan yang mereka dapetin. Entah di buku manapun itu. Misalkan mereka membahas soal productivity. Nah, biasanya di Medium itu langsung kepada why-nya sedikit, habis itu how-nya banyak. Oh gini. Nah, itu jadi hal yang cukup efektif buat saya gitu ya, yang memang males baca gitu ya. Jadi nggak perlu baca panjang buku dari awal sampai akhir. Nah, itu kayaknya langsung ke intinya gitu. Walaupun memang nggak selengkap buku aslinya gitu. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman mereka, dari bahasanya mereka gitu kan. Jadi menurut buat saya lebih efektif itu. I see. Jadi alasannya, silakan sambil ngopi aja santai aja. Jadi alasannya kemudian membaca dari platform-platform Medium dan sebagainya itu karena bisa dapat intisarinya ya. Ya, intisarinya betul. Oke, siap. Sebenarnya kalau boleh tahu, mulai kapan sih baca di Medium itu, Mas? Wah, udah lumayan. Dan kenapa Mas Rizky merasa butuh baca di Medium itu? Kenapa sih kok kita perlu baca di Medium itu? Kalau berapa lamanya udah cukup lama. Kalau nggak salah di aplikasi itu udah 2 tahun atau 3 tahun ya. Kayaknya 2 tahun deh, 2 tahun lebih gitu. Dan sampai sekarang masih sering akses. Karena memang yang tadi saya bilang kemudahannya itu cukup cocok sama habitnya saya. Gitu. Dan kenapa akhirnya memilih baca? Ya karena memang pertama itu pertama tuh kayak tuntutan gitu sih Mas, tuntutan profesi kita kan di bidang pengembangan diri ya, yang harus update ilmu, upgrade pengetahuan. Nah, itu kayaknya menjadi sesuatu yang harus dilakukan gitu. Karena kalau misalkan kita nggak baca-baca, kita mau update itu nanti malah kita ketinggalan sama kondisi saat ini gitu loh. Jadi itu jadi sesuatu, jadi kalau misalkan jadi kita jadi makin banyak pengetahuan yang bisa kita share ke orang-orang, dan itu menjadi nilai plus menurutku sih bagi orang yang mungkin bekerja di profesi seperti kita saat ini yang nge-share ke pengetahuan ke banyak orang. Nah, yang kedua memang nggak tahu ya, kadang-kadang kalau membaca itu walaupun saya nggak seneng banget baca, tapi entah kenapa kalau pas lagi saat baca lagi in banget momennya tuh jadi wah iya ya,
Jadi kayak ada sebuah pencerahan gitu, Mas. Wow, ternyata, Hmm. oh begini ternyata. Jadi kayak melihat dimensi yang baru. Oh ternyata ini begini toh. Oh ternyata ini begini toh. Gitu. Walaupun memang saat ini kan bisa dikatakan mungkin banyak pengetahuan yang bias ya Mas ya. Bias itu dalam Hmm. arti Hmm. antara tulisan hoax sama yang real itu kan sekarang kadang-kadang kita sulit membedakannya gitu. Tapi Nah, benar. saya justru malah kayak gitu-gitu tuh menarik karena kadang-kadang kita juga bisa dapetin sudut pandang yang berbeda dari situ gitu. Salah satunya terus apa namanya kita jadi bisa ngelihat nih dengan membaca itu kita jadi bisa tahu oh ternyata isi pikiran orang tuh kayak gini toh ternyata persepsi kita terhadap satu hal itu berbeda sama persepsinya orang lain. Nah, itu yang menarik buat saya. Jadi saya tuh senang banget kalau misalkan eh, lagi ngobrol gitu ya atau lagi Hmm. baca gitu atau mencari sesuatu tuh cuma pengen cari tahu gitu. Sebenarnya kalau isi pikirannya dia itu apa sih? Gitu loh. Sebenarnya kalau satu hal itu menurut orang lain tuh gimana sih? Kalau menurut gue begini, menurut dia gimana gitu. Nah, itu saya seneng banget yang kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. untuk menambah hasanah pengetahuan. Itu paling Artinya memang Mas Rizky saat ini merasa bahwa menambah khasanah pengetahuan itu menjadi penting ya dan selalu dibutuhkan. Tapi lebih dibutuhkan lagi terutama yang isu-isu yang aktual ya atau yang kondisi yang itu hits lah, lagi hits, lagi on sekarang gitu. Makanya pakainya platform kayak di Medium dan lain-lain gitu ya. betul betul betul. Oh, oke, siap. Tapi buku ada juga di rumah beberapa gitu, nggak terlalu banyak. Cuma ada buku yang belum dibaca, ada juga buku yang belum selesai dibaca. Yang belum selesai dibaca nih. Ah. Siap-siap. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Rizky merasa, tadi kan bilang ada yang sudah dibaca, yang belum dibaca. Artinya sebenarnya udah baca buku dong, sudah ada niat buat baca. Pertanyaan saya adalah, kenapa Mas Rizky merasa, kan sudah ada tuh platform Medium atau yang lainnya, tapi merasa masih butuh untuk baca buku, Mas. Sehingga akhirnya beli, meskipun belum dibaca ya. Karena kan berbicara masalah waktu dan lainnya itu. Tapi kan Mas Rizky ada niat buat membeli nih. Nah pertanyaan saya, kenapa membeli? Wong di Medium aja ada kok, di media online aja ada. Ya, balik lagi. Mungkin karena salah satunya faktor waktu saya lahir sekolah itu memang belum ada platform online ya. Jadi masih ngerasain enaknya baca buku fisik tuh kayak gimana gitu masih itu salah satunya mungkin. Nah, memang kalau saya pribadi memilih antara lebih nyaman baca buku fisik atau baca buku di layar, memang paling nyaman masih di buku sih kalau saya. Masih buku, jadi kita tuh kayak nggak cuma memiliki isi pengetahuannya, tapi kita memiliki memiliki apa ya kalau dibilang ya, memiliki bukti fisik kalau kita tuh memang sudah pernah baca buku itu gitu. Jadi kelihatan gitu. Terus juga kalau misalkan kalau online nih ke online kadang-kadang suka capek mata Mas. Karena kan kalau kita ngeliat layar itu kan cepet capek ya. Cepet capek terus agak nggak nyaman kalau menurut saya. Nah kalau buku itu agak lebih enak dilihat. Jadi kita bisa uh, berlama-lama tuh ngelihat tulisannya. Terus juga kadang-kadang kalau di artikel di online itu kan memang nggak selengkap di buku. Nah buku itu jadi alternatif kalau misalkan kita pengen tahu dari awal sampai akhirnya sebenarnya isi bukunya ini kayak apa sih gitu. Nah itu jadi satu pertimbangan. Cuman memang kendalanya apa ya kadang-kadang buku itu kan ada semacam kayak part-part yang ini menarik nih. Wah ini jadi kayak cuman sekedar jembatannya aja. Wah ini jadi kayak tulisan pelengkapnya aja. Nah itu kadang-kadang kalau saya kendalanya pas lagi di bagian yang memang nggak seru, ya nggak menurut saya nggak seru gitu saya baca. Jadi oh deh nanti dulu deh. Habis itu ini ada buku lagi nih menarik nih bagus nih coba dibaca baca ntar di part yang udah oh iya deh gue udah tahu deh ntar lagi. Jadi itu yang kayaknya bikin wah nggak selesai gitu. Masih banyak sebenarnya buku di rumah yang belum diselesaikan. Tapi memang antara buku fisik sama buku
online gitu ya, buku via di gadget gitu, kita baca di gadget itu lebih nyaman di buku fisik kalau menurut saya. Dan saat ini kenapa masih beli ya karena memang nggak tahu ya, ada experience sendiri ketika kita punya bukunya, itu jadi hal yang apa ya, mungkin saya punya pikiran gini, someday kalau misalkan ini saya udah tua, anak udah gede, ini bisa diwariskan gitu. Menarik nih. Tadi saya sempat dengar bahwa nggak selesai itu bukan karena malas baca sebenarnya. Tapi kalau saya tangkap adalah nggak selesai karena belum selesai satu, ada lagi yang menarik tuh. Akhirnya baca buku yang lainnya, beli, belum selesai, ada lagi yang menarik gitu ya jadinya ya. Oh, iya. Jadi menarik. Dan kemudian kenapa kemudian masih beli buku fisik adalah karena legacy, bisa diwariskan. Karena ilmunya kan mungkin bukunya lama ya, udah nggak update, tapi warisan bisa diwariskan kan, orang bisa diberikan sehingga harapannya pengetahuannya tetap meluas. Oke, berbicara tentang buku, Mas gimana? Saya belajar dari mertua, Mas. Mertua saya kan senang banget baca buku ya, sampai punya lemari kartu di rumahnya isinya buku-buku semua. Yang saya pelajari dari beliau adalah beliau setiap bukunya, jadi dia bikin cap khusus ya, khusus isinya ini, buku ini aku wariskan kepada anakku. Ini, nama anaknya Atina Firdausi dan Rini siapa gitu. Itu sambil dicap gitu setiap buku dalamnya. Jadi kayak someday mungkin kalau misalkan udah nggak ada gitu ya, misalkan di posisi udah nggak ada, benar berharga sebetulnya gitu. Jadi kayak apa ya, sekaligus mengajarkan sama anak kita bahwa baca buku itu penting, bahwa aku mengharapkan bahwa kamu nanti bisa rajin baca buku gitu kali kira-kira ya, nggak ngerti juga deh, tapi itu menurutku hal yang bagus sih, jadi buat menumbuhkan minat baca sama anak-anaknya. Menarik nih. Kalau berbicara tentang buku, dari sejauh Mas Rizky pertama kali megang buku, baca buku, sampai sekarang, buku apa yang paling berkesan, Mas? Paling berkesan buku apa ya? Profesinya Mas Rizky ya, saat ini kan sebagai professional trainer juga ya, atau pendidik juga lah ya. Apa buku yang paling berkesan sampai saat ini? Yang masih meskipun udah berlalu itu waktunya, tapi tetap kayak ngerasanya ini buku yang mungkin merubah hidup saya, mungkin berkesan ceritanya atau apa gitu. Satu buku aja apa? Satu buku ya? Sebenarnya sih ada dua sih, tapi satu deh yang paling. Boleh, satu dulu aja. Ini karyanya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Iya benar. Isinya sampai hari ini ya walaupun gak ingat-ingat banget, tapi itu yang paling teringat dan paling berkesan gitu, karena memang pada saat itu momennya lagi pas banget ya, maksudnya dengan situasi pada saat itu. Ketika baca buku itu tuh langsung kayak ditampar-tampar, wow iya ya, ternyata begini tuh ya. Karena kan pada saat itu juga kalau nggak salah pas baca itu tuh lagi mempersiapkan pernikahan waktu itu, Mas. Jadi karena Rich Dad Poor Dad nih kayaknya menarik nih judulnya. Ayah yang miskin, ayah yang kaya, ayah yang miskin, ini maksudnya apa? Baca dalam ternyata kan banyak advice tentang financial, terus juga mindset segala macam gitu kan. Nah itu yang masih kayaknya sampai hari ini masih kebawa gitu. Jadi konten-konten dalam buku itu sampai hari ini masih punya pengaruh buat hidup saya, walaupun memang nggak seluruhnya masih hafal gitu ya, tapi ada part-part yang kayaknya pada saat itu pas lagi baca tuh nabok banget, sampai hari ini masih keinget. Oh iya, nih ingat kalau misalkan lagi hilaf, lagi ngelakuin hal yang bertentangan dengan buku itu, sering banget ingat isinya. Oke. Tadi kan Mas Rizky berbicara menyampaikan kaitannya dengan buku itu salah satunya menjadi acuan dalam beraktivitas juga akhirnya saat ini ya.
Ada beberapa hal yang jadi pengingat nih. Oh, ternyata ini boleh dan nggak boleh. Artinya itu kan jadi semacam pedoman ya dalam kita beraktivitas juga. Contoh perilakunya, Mas. Real, perilaku real yang jadi pedoman saat ini apa contohnya? Perilakunya jadi teman gini. Eh di Rich Dad Poor Dad kan dia menjabarkan ya, Robert Kiyosaki itu menjabarkan bahwa ayah yang kaya itu mindset-nya bagaimana, terus ayah yang miskin itu mindset-nya bagaimana. Ayah yang miskin itu kan dia mindset-nya ya pokoknya si anaknya ini pokoknya dia diajarkan untuk sekolah sampai tinggi-tingginya, terus mendapatkan pendidikan sehingga habis itu dia kerja, setelah dapat kerja dapat gaji dan seterusnya gitu. Nah, kan kalau yang ayah yang kaya kan dia lebih kepada, kalau saya nggak salah tuh ya mengarahkannya kepada bukan jalur formal pendidikan gitu, tapi diajarkan bagaimana caranya dia menghemat, berhemat, berinvestasi. Gitu. Habis itu juga membuat gimana caranya penghasilan kita itu bisa menjadi menjadi lebih banyak gitu loh, tanpa harus memikirkan bahwa jenjang pendidikan itu yang utama gitu. Nah, kalau di Indonesia kan, kalau di saya sendiri, ya walaupun memang saya masih menganggap bahwa pendidikan itu penting, itu pasti. Gitu. Cuma kadang-kadang yang sering ke bawah itu, kalau di kehidupan nyata, suka mikir gini, kan kita sebagai manusia punya nafsu ya Mas ya. Nafsu kadang-kadang, wah kita punya uang segini nih. Uang segini terus kita ada sesuatu yang kita pengen. Gitu. Terus tiba-tiba muncul dan wah gue beli deh gitu. Walaupun pada saat itu ya tapi nanti untuk urusan buat hidup tuh gimana ya gitu. Urusan buat ini gimana ya, kadang-kadang mikir gak apa-apa deh buat mepet, dia kayak setan di sebelah kiri tuh mikir gak apa-apa deh mepet, beli aja nanti juga toh dapat duit lagi gitu. Nah itu kadang-kadang juga wah kalau gue beli tapi nanti nggak cukup buat yang lain-lain, tapi kalau nggak beli nih sayang nih gitu. Kesempatan nih bahkan bisa jadi nih nggak muncul lagi nanti nih gitu. Nah, terus sering bingung di situ. Habis itu mikir-mikir lagi, wah langsung kadang-kadang keingetan, wah iya ya investasi deh. Ini bukan sesuatu yang kubutuhkan tapi sesuatu yang kuinginkan. Ya udah nanti dulu aja. Mungkin nanti akan ada momennya. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Salah satu contohnya Mas di kehidupan nyata. Jadi kadang-kadang muncul, abis itu muncul yang malaikatnya. Nah, lu mau jadi rich dad atau mau jadi poor dad nih? Gitu. Kalau lu budget rich dad gitu, mungkin lu harus tahan dulu gitu. Kalau misalkan harga barangnya itu 3 juta, berarti lu harus punya uang pada saat itu 10 kali lipatnya dulu deh baru lu beli. Jadi kalau mau beli 3 juta harganya lu harus punya kelipatan 30 juta dulu gitu. Nggak tahu pada saat itu mungkin munculnya gitu, walaupun memang nggak kejadian harus 30 juta dulu, nggak. Tapi tiba-tiba muncul kayak gitu, terus itu jadi lebih ngerem ke kita. Ngeremnya itu bukan berarti pada saat itu nggak beli deh, nggak, tapi lebih kepada memikirkan dari banyak sudut pandang. Misalkan ini kalau gue beli dampaknya kemana ya? Ini kalau misalkan nggak gue beli dampaknya kemana? Ini kalau misalkan nanti aku beli fungsinya untuk apa aja gitu, gunanya untuk apa aja, bisa jadi barang investasi apa enggak gitu, bisa kan kita tahu ya Mas ya, ada barang yang untuk investasi, ada barang yang dibeli ya karena memang kita pengen aja gitu loh. Nah, sekarang lebih memikirkan gitu, kalau misalkan ini barang misalkan harga katakanlah berapa juta gitu, terus ini barang kok lihat kayaknya kita nggak bisa mengenerate money dari barang ini. Nah itu kadang ntar dulu deh gitu. Tapi kalau misalkan barang yang ini harganya lumayan nih, tapi kalau misalkan gue punya ini nanti bisa menunjang profesi gue yang nanti bisa menarik rezeki dari situ. Wah ini jadi pertimbangan berat. Udah deh, gak apa-apa deh kalau memang pertimbangan seperti itu, udah gue beli. Karena emang aku tahu nih nantinya ini alat ini bisa mendatangkan rezeki yang lain juga. Mas. Jadi lebih kepada ngerem dulu deh, ntar dulu nih. Ini jatuhnya ke investasi atau ke liability. Gitu.
Tuh. Dan itu adalah intisari dari buku dalam dirinya Mas Rizky dan jadi prinsip akhirnya kayaknya dalam menentukan kebijakan ekonomi di rumah ya gitu ya. Iya benar-benar Mas. Apalagi Mas, ada nggak hal lain di buku itu yang akhirnya membuat apa ya berpengaruh ke dalam kehidupan Mas Rizky? Yang itu selain kaitannya dengan tadi itu ekonomi atau misalkan proses keputusan pembelian tadi itu dan lain. Ada lagi nggak dalam buku itu yang ngena lagi ke Mas Rizky? Kalau yang ngena lagi mungkin di penjabaran karakter ayah yang kaya dan ayah yang miskin itu kali ya Mas ya. Di sana kan disebutkan si ayah yang kaya itu, yang ayah temennya itu dengan ayahnya dia yang memang mindsetnya berbeda tuh. Jadi kayak kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi memang yang dipelajari hal yang lain adalah selain dengan tadi kebijakan ekonomi di rumah, juga kebijakan dalam berpikir gitu. Kita zaman sekarang nih nggak bisa memikirkan sesuatu atau memutuskan sesuatu dengan satu sudut pandang. Misalkan ketika kita pengen sesuatu, maka kita ya udah ini situasinya gue lagi butuh, ya udah gue ambil aja deh. Dan kita apa? Oh ya, bentar Mas. Siap. Nah, cuman untuk yang kaosnya innovation berat banget kaosnya. Ini dari beasiswa dulu, dapat beasiswa. Oh ya, siap. Lanjut Mas, lanjut. Terus yang berikutnya adalah kalau misalkan kita punya mindset kayak ayah yang kaya itu kan memang dia lebih bisa melihat ke banyak hal gitu ya. Maksudnya gini, kayaknya kalau aku lihat ayah yang miskin itu dia berpikirnya mainstream. Mainstream itu apa yang dilihat dari pengalaman hidupnya, melihat orang lain sekolah, orang lain memikirkan pendidikan yang tinggi, kerja, digaji, segala macam. Itu kan memang jadi salah satu faktor kesuksesan, memang kita nggak bisa pungkirin. Cuman kan setiap orang punya pathway-nya masing-masing kan. Nggak ini juga, maksudnya nggak pas juga kalau kita bilang bahwa dengan tahapan pendidikan dan jenjang karir yang memang mainstream, orang bisa semuanya sukses. Enggak. Ada yang sukses memang dengan faktor-faktor tertentu, itu ada yang memang akhirnya dia nggak sukses karena memang mereka nggak punya faktor-faktor X itu tadi. Nah, tapi si yang ayah yang kaya ini, gitu, memang dari cara berpikirnya yang anti mainstream gitu ya, nggak ngikutin orang lain, justru malah itu jadi satu keuntungan. Ya walaupun memang kesuksesan itu kita nggak ada yang bisa ngejamin gitu ya, mau pakai cara yang mana nanti bakalan sukses apa enggak, tapi setidaknya dengan pola pikir ayah yang kaya tadi itu dia bisa berpikir lebih luas lagi, melihat dari banyak variabel ayah yang kaya itu. Jadi kayak misalkan ya belum tentu juga orang yang sekolah dan karirnya tinggi itu sukses, bisa jadi orang yang lebih banyak di lapangan berinvestasi gitu, pokoknya belajar tentang investasi, terus mindset yang benar dalam ekonomi, habis itu juga nyari pengetahuan dari mana-mana. Nah, itu malah justru yang bisa memperkaya dirinya dirinya kita gitu. Nah, kira-kira sih gitu Mas. Jadi lebih sebenarnya dua hal sih, mindset berpikir sama prinsip ekonominya.
Oke, menarik banget nih ya kayaknya ya. Dan kalau boleh eh, merekomendasikan nggak buat rekan-rekan pendengar atau yang melihat video ini, kenapa sih buku Rich Dad Poor Dad itu menjadi perlu untuk dibaca? Dan bahkan mungkin wajib untuk dibaca mungkin bagi sebagian orang gitu yang mungkin saat ini belum membaca. Apa yang menurut Mas Rizky itu menjadi recommended atau poin yang itu direkomendasikan sehingga harus dibaca? Apa Mas? Indonesia itu kan terkenal sama istilahnya masyarakat konsumtif ya. Setiap ada hal yang baru, terus kayaknya termakan oleh iklan, akhirnya semua orang beli gitu. Padahal dia nggak tahu juga tuh gue beli buat apa nih. Titik kebutuhannya nggak dapet gitu. Jadi mereka cuma beli ini berdasarkan jadi impulsif gitu lah. Pokoknya ada sesuatu sikat dulu, pakai dulu, walaupun nanti nggak tahu nih setelah ini fungsinya untuk apa. Gitu. Nah, di buku Rich Dad Poor Dad itu jadi kayak satu jadi kayak rem, gitu ya. Jadi kayak rem buat kita nih orang-orang Indonesia yang memang kayaknya karakternya masih impulsif gitu. Saya pun sekarang kadang-kadang masih sering termakan iklan gitu. Nah, dengan adanya buku ini, kita bisa buku ini ngajak untuk kita bisa berpikir lebih luas lagi ya, terkait dengan liability sama di itu liability dengan ya pokoknya liability dengan apa ya satu lagi ya cash flow atau apa? Bukan, liability dengan kebutuhan lah pokoknya nah bisa ngelihat ke arah itu sebenarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk apa yang kita beli itu, apa yang kita ambil itu pemilihannya berdasarkan karena ingin atau suka gitu. Tapi lebih kepada kita bisa milih-milih mana nih yang sebenarnya aku butuhkan, mana yang sebenarnya cuma aku inginkan. Nah dari situ dampaknya malah nanti bisa kemana-mana, utamanya ke ekonomi, kedua jadi ketenangan hidup, gitu. Ketenangan hidup itu maksudnya, jadi kita satu kan saya diajarin investasi ya, tekniknya, terus juga kedua diajarin mindsetnya, jadi kita bisa tenang gitu. Tenang tuh dalam arti gini, tar dulu nih, ini barang nih dibutuhkan nggak nih, bisa nanti jadi investasi nggak nih? Kalau enggak, ya ntar dulu deh. Kita cari dulu mana yang barang-barang yang memang dibutuhkan oleh kita dan itu bisa menjadi investasi. Nah di situ jadi kayak kita apa ya? Kalau aku sih merasanya kayak tenang gitu ya. Wah ini mah ntar dulu deh, santai dulu deh. Kalau misalkan ini benar-benar udah dipastiin bahwa barang ini memang dibutuhkan oleh kita dan bisa jadi investasi, kita beli. Jadi kita kayak beli, wah, kayak gini. Kayak kita jadi merasa puas gitu Mas. Merasa puas karena kita beli barang yang bisa dijadikan investasi. Gitu loh, kayak merasa ada pikiran, wah, ya udah berarti gue beli harga sini, ya tenang lah gitu. Jadi kan nanti bisa menghasilkan sesuatu sampai gitu. Kayak gitu sih Mas. Aku agak mau lupa sih isinya, cuman yang paling keinget itu yang mindsetnya terus sama kuadrannya itu dikit-dikit masih inget lah. Oke, siap Mas Rizky. Thank you banyak buat sharingnya. Oh, saya jadi banyak belajar banget nih kayaknya dengan reminder lagi ya Rich Dad Poor Dad, karena itu buku lama sebenarnya kan. Iya, buku lama tapi baca kan? Iya, benar. Buku lama tapi sangat relevan isinya sampai saat ini loh bahkan ya. Iya, bahkan udah cetakan keberapa sekarang, udah banyak cetakannya. Benar. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight nih ya, kaitannya dengan bagaimana kita mengambil keputusan pembelian agar kita nggak konsumtif gitu ya. Mungkin tips dari Mas Rizky tadi bisa berguna dan mungkin bisa sekalian teman-teman simak lagi tuh buku Rich Dad Poor Dad ya, terutama kalau mau jadi ayah yang kaya dan ayah yang miskin gitu ya. Oke rekan-rekan, terima kasih buat Mas Rizky sharingnya dan itu akan menjadi akhir sesi dari podcast atau video kali ini dan sampai ketemu di
ngobrolin buku selanjutnya. Yeay.